Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar cara menginstal Squid pada Ubuntu server. Kita akan menginstal Squid proxy. Untuk OS-nya saya menggunakan Ubuntu server, dan untuk kliennya saya menggunakan Windows 7 dan Windows 10 ini. Oke, untuk Ubuntu servernya kita lihat untuk settingannya. Masuk ke bridge, masuk ke network. Adapter 1 saya menggunakan bridge, dan adapter 2 saya menggunakan internal network yang terhubung juga ke Windows 7. Oke, begitu juga untuk Windows 7 saya menggunakan internal network juga di adapter 1 yang terhubung ke Ubuntu server. Oke, langsung aja kita running dua-duanya ya. Tapi di sini saya sudah running untuk dua-duanya. Oke, yang kanan adalah tampilan dari Ubuntu servernya, dan yang kiri adalah tampilan dari Windows 7-nya. Oke. Kita yang pertama masuk ke Ubuntu servernya, yaitu masuk ke Ubuntunya, yaitu loginnya, masukkan, lalu passwordnya. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian Ubuntu servernya lagi, sudo. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita cek konektivitas, apakah untuk Ubuntu servernya ini terhubung ke internet atau tidak, dengan perintah ping google.com. Oke, terhubung ya, terhubung. Oke, setelah itu kita update untuk Ubuntu servernya, yaitu apt-get update. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah apt-get update kita jalankan, kita install untuk Squid proxy-nya, yaitu dengan perintah apt-get install Squid, enter. Lalu di sini ada pertanyaan, do you want to continue? Lalu enter. Oke, untuk penginstalan Squid sedang berjalan. Kita tunggu. Oke. Kalau seperti ini, berarti tandanya untuk aplikasi Squid di Ubuntu server sudah terinstall. Lalu di sini kita akan melihat untuk status dari aplikasi Squid proxy tersebut, yaitu dengan perintah /etc/initd, yaitu Squid, lalu status. Nah, di sini tulisannya yaitu active running ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian Squidnya. Kita masuk ke aplikasi Squidnya, yaitu dengan perintah nano /etc/squid/squid.conf. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke Squidnya. Ada tulisannya welcome to Squid. Versinya 3.5.12. Nah, di sini kan ada banyak banget kan ya. Banyak banget. Nah, di sini kita akan melihat untuk portnya. Di keyboard kalian ada Ctrl, lalu ada huruf V. Nah, itu kalian tekan Ctrl W untuk search, mencari kata. Kunci katanya yaitu di sini kita akan mencari port dari Squid tersebut, http port. Oke, kita enter. Oke, kita cari lagi ya, http_port. Kalau di Squid itu defaultnya yaitu 3128. Oke, kita enter. Nah, di sini ya. Di sini adalah untuk port dari Squid tersebut, 3128. Lalu kita explore lagi. Tapi kalau di sini teman-teman mau mengganti juga bisa, tapi di sini saya biarkan saja. Lalu di sini kita akan mencari untuk aksesnya.
di Ctrl W lagi, lalu http underscore access underscore deny spasi all. Sorry, http underscore access spasi deny spasi all. Nah, di sini adalah perintah dimana untuk akses yang terhubung ke klien, nah itu dicegah semua, ditolak, deny, ditolak semua. Oke. Di sini kita masuk ke bagian sini dulu ya, Windows servernya. Nah, di sini Windows servernya. Tapi kalau di Ubuntu servernya di sini saya belum merubah sama sekali, cuma baru lihat untuk dalamnya dari aplikasi tersebut. Oke, kita buka Chrome. Kita buka Chrome. Lalu setelah kita buka Chrome, kita masuk ke bagian setelan. Oke, di bagian setelan ini kita scroll down, scroll bawah, lalu lanjutkan. Oke, sampai nemu tulisan dengan kata buka setelan proxy komputer. Oke, kita open. Nah, setelah itu masuk ke bagian LAN setting, lalu proxy servernya ini kita centang, masukkan IP addressnya. Untuk IP address di servernya ini saya menggunakan IP 192.168.10.100. Portnya jangan lupa 3128. Kita oke, lalu kita oke, lalu kita buka tab baru, kita coba masukkan facebook.com. Oke, situs ini tidak dapat dijangkau. Oke, coba kita buka lagi untuk misalkan apa ya, gmail.com. Nah, situs ini tidak dijangkau ya, berarti dari klien itu dari server ke klien itu ketika klien ingin searching apa-apa, contoh Facebook atau Gmail ini, nah ini di deny, nah ini ditolak semuanya oleh server. Oke, coba seandainya kita gini ya, kita pada proxy kita rubah lagi. Di sini misalkan IP addressnya kita hilangkan. Oke, kita unchecklist ya. Oke. Lalu untuk Facebook kita buka. Nah, bisa masuk ya. Untuk Gmail kita refresh. Oke. Masuk ya, masuk. Oke, kita kembalikan setelannya lagi, ke proxy lagi, ke LAN setting, lalu addressnya 192.168.10.100, portnya tadi 3128. Oke. Kita refresh lagi, nah situs ini tidak dapat dijangkau. Oke, lalu di sini untuk HTTP access kita coba allow-kan dengan tulisan deny-nya kita hapus, lalu masukkan perintah allow all, lalu di keyboard kalian Ctrl X lalu huruf Y, enter. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya restart pada aplikasi Squid ini, itu dengan perintah /etc/init.d lalu Squid restart. Oke, kita tunggu. Oke, di sini ada tulisan oke, berarti untuk restart kita berhasil. Oke, jadi HTTP access deny sekarang kita allow. Oke, kita refresh. Untuk Gmail juga kita refresh.
Nah, untuk Facebook masuk ya, untuk Gmail juga masuk. Oke, setelah itu kita ingin yang namanya deny atau menolak atau memblokir situs Facebook atau youtube.com. Nah, coba kita buka di sini ya, youtube.com. Nah, masuk ya. Nih. Oke, masuk. Setelah itu kita masuk ke bagian sini lagi. Ke bagian aplikasi Squid-nya, nano/etc squid.com. Lalu di Ctrl W, lalu masukkan ACL connect, ACL spasi connect. Oke. Lalu di sini di bagian ACL connect method di sini, ini kalian tuliskan yaitu ACL spasi misalkan blocked underscore websites, lalu destination domainnya yaitu dengan disingkat DST domain itu spasi dot misalkan ya facebook.com dan youtube.com, lalu enter, lalu masukkan di sini http underscore access deny blog underscore websites. Oke, setelah itu kita Ctrl X lalu Y. Nah, di sini kita akan mendeny atau menolak atau memblokir situs Facebook dan YouTube. Berarti di sini cuma 2 situs saja ya. Lalu kita restart yaitu dengan /etc/ini.d lalu squid restart. Oke, kita tunggu. Oke. Setelah oke, kita akan masuk ke klien. Oke, kita restart untuk Facebook dan untuk YouTube-nya kita restart. Oke, untuk Facebook terblokir ya. Untuk YouTube juga terblokir. Padahal tadi masuk loh. Lalu untuk Gmail kita refresh. Oke, untuk ini saya perbesar. Untuk Gmail masuk ya. Coba kita buka amicom.ac.id. Oke. Wah, masuk ya. Jadi untuk proxy berjalan ya untuk di Windows 7-nya. Oke, sekarang kita akan ke bagian Windows Chrome-nya. Chrome. Oke, kita masuk ke bagian setelan, settings. Lalu kita scroll bawah, lalu advanced, lalu open your computer proxy setting. Nah, di sini untuk proxy settingnya ini di itu ya, di on kan. Nah, kalau masih ada IP-nya kita hapus dulu. Oke, di sini untuk IP-nya CMD, kita masuk ke CMD lalu IP config. Di sini kakak mendapatkan IP 192.168.0.106 ya, karena terhubung ke WiFi. Jadi alamat WiFi-nya. Lalu untuk di bagian sini kita masukkan ifconfig. Di sini dapat ya 192.168.0.108. Nah, kita akan masuk ini alamat IP internet saya. Oke. Lalu
kita masuk ke proxy settingnya tadi. Lalu untuk use proxy-nya kita on kan. Address-nya tadi, address dari Ubuntu-nya berapa tadi? 192.168.0.108. 192.168.0.108. Untuk portnya, port proxy tadi 3128. Oke, lalu kita save. Oke, kita minimize. Setelah itu kita masuk ke di sini. Coba kita buka facebook.com. Tidak dapat terjangkau ya. Terus kalau misalkan di sini youtube.com tidak dapat juga. Tapi kalau kita di sini tuliskan misalkan amicom.ac.id, oke, akan masuk ya. Nah, akan masuk. Lalu coba lagi kita masuk ke gmail.com. Oke, masuk ya. Itu teman-teman untuk penginstalan Squid Proxy. Mungkin dari saya cukup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.